dengan saya Ibu Ayu Tri. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa ya berdoa dulu di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah Ibu bagikan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem transportasi pada manusia yang terdapat pada KD 3.7. Nah, pada hari ini kita telah memasuki KD baru anak-anak, yaitu KD 3.7 yang berisi tentang darah, pembuluh darah, dan jantung. Namun, pada hari ini kita akan fokus mempelajari mengenai darah. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan peredaran darah. Pernahkah tubuh kalian terluka? Misalkan pada saat kalian bermain sepeda atau terkena benda tajam lainnya, maka tubuh kalian yang terluka akan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang keluar dari tubuh kalian dapat terhenti. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Dan apa pula yang akan terjadi pada tubuh kalian jika darah terus-menerus keluar dari tubuh kalian? Jika hal itu terjadi, maka kalian akan mengalami kekurangan darah. Tentunya kita wajib bersyukur karena adanya mekanisme pembekuan darah, sehingga darah tidak akan terus-menerus keluar dari tubuh kalian. Pernahkah kalian berpikir apa yang akan terjadi bagi tubuh kita jika tubuh kita kekurangan darah? Dan apa sih sebenarnya fungsi dari darah di dalam tubuh kita? Dan bagaimana sih mekanisme pembekuan darah pada tubuh kita? Untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita simak bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Selain dipenuhi oleh air, darah juga mengalir di sekujur tubuh manusia. Darah merupakan suatu jaringan yang tersusun atas sel-sel dan cairan. Fungsi darah yang pertama mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa metabolisme ke organ yang berfungsi sebagai pembuangan. Yang ketiga, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit. Yang keempat, mengedarkan hormon dan enzim. Yang kelima, mempertahankan pH tubuh. Yang keenam, mencegah terjadinya pendarahan. Mari kita kenali komponen-komponen penyusun darah beserta fungsinya. Komponen penyusun darah ini terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah menempati sebanyak 55% dari darah, dan sel-sel darah menempati sebanyak 45% dari darah. Sel-sel darah ini terdiri dari yang pertama eritrosit sel darah merah, yang kedua trombosit keping darah, yang ketiga leukosit yaitu sel darah putih. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55% dari volume darah yang ada di tubuh kita. Secara rincinya, plasma darah terdiri dari kurang lebih 91% terdiri dari air, dan sisanya terdiri dari substansi lain, misalkan hormon, enzim, fibrinogen, dan antibodi. Tugas utama dari plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Kemudian, protein pembeku yang dibawa oleh plasma ini akan bekerja sama dengan trombosit untuk berfungsi mempercepat proses pembekuan darah. Yang kedua adalah sel-sel darah. Yang pertama yaitu sel darah merah yang disebut sebagai eritrosit. Sel darah merah ini terkenal dengan warna merah yang sangat pekat dan cukup banyak beredar di dalam tubuh manusia.
Sel darah merah berbentuk bulat pipi dan terdapat cekungan bikonkav di bagian tengahnya. Yang unik dalam sel darah merah ini memiliki hemoglobin atau Hb yang memberikan warna khas merah pada darah. Dan masa hidup darah ini selama 120 hari atau selama 40 bulan. Dan sel darah merah ini tidak memiliki inti sel atau nukleus. Sel darah merah ini diproduksi dari sumsum tulang belakang. Dan karena rata sel darah merah ini selama 120 hari, selama masa itu pun juga tubuh akan mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru. Adanya hemoglobin di dalam sel darah merah ini berfungsi untuk membantu sel darah merah untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan untuk mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah sel darah putih. Dibandingkan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang lebih sedikit. Di samping itu, sel darah putih juga memiliki fungsi yang tidak main-main, yaitu untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Sel darah putih ini memproduksi antibodi untuk memerangi benda-benda asing tersebut. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau disebut ameboid. Dan sel darah putih memiliki inti sel yaitu berinti satu. Sel darah putih terdapat di dalam atau di luar pembuluh darah. Sel darah putih diproduksi di dalam sumsum tulang dengan berbagai jenis, meliputi limfosit, monosit, neutrofil, basofil, dan eosinofil yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjaga kekebalan tubuh manusia. Masa hidup sel darah putih cukup lama, bisa hitungan harian, bulanan, atau tahunan, tergantung dengan jenisnya. Adalah trombosit. Trombosit ini berbentuk bulat, spindel, dan cakram. Trombosit tidak memiliki inti sel. Trombosit memiliki umur rentang 5-9 hari. Trombosit ini berada di dalam pembuluh darah. Trombosit dihasilkan di sumsum tulang. Sebenarnya trombosit atau keping darah ini bukan merupakan sel, melainkan adalah fragmen sel yang berukuran kecil. Dan trombosit ini memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah. Saat tubuh mengalami luka, maka trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin untuk menghentikan pendarahan, serta untuk merangsang pertumbuhan sel jaringan di area luka tersebut. Jumlah trombosit di dalam darah sekitar 150.000 sampai 400.000 per mikroliter darah. Apabila trombosit melebihi dari batas normal, maka akan terjadi pembekuan darah sehingga akan menyebabkan penyakit stroke. Dan apabila kekurangan trombosit, maka akan terjadi pendarahan yang disebabkan karena sukarnya darah untuk membeku.
Golongan darah pada manusia dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan agglutinogen dan agglutinin di dalam darah. Selanjutnya, agglutinogen. Agglutinogen merupakan senyawa protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai antigen. Agglutinogen ini dibagi menjadi 2, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Agglutinin merupakan senyawa protein yang terdapat di dalam plasma darah yang berfungsi sebagai antibodi. Penggolongan darah ini berfungsi dalam proses transfusi darah. Orang yang memberikan darahnya disebut sebagai pendonor dan orang yang menerima darah disebut sebagai resipien. Pernahkah kalian mendonorkan darah kalian? Dan kenapa sih saat mendonorkan darah yang didonorkan itu harus sesuai dan harus sama atau harus cocok? Nah, misalkan golongan darah A harus menerima dari darah golongan A. Golongan darah B harus menerima darah dari golongan darah B juga. Nah, kenapa seperti itu? Hal ini terjadi karena apabila golongan darah yang diberikan tidak sesuai atau tidak cocok, maka akan terjadi penggumpalan darah. Oleh sebab itu, darah yang didonorkan harus sama dengan darah penerima. Golongan darah AB bisa mendapat donor dari golongan darah manapun, dan golongan darah O dapat mendonor ke donor darah manapun. Selanjutnya adalah kelainan atau penyakit pada darah. Yang pertama yaitu adalah anemia. Anemia dapat terjadi apabila seseorang kekurangan darah merah. Pada anemia yang cukup parah, penderita akan terlihat pucat, mudah lelah, dan sering sesak napas. Beberapa jenis anemia. Yang pertama, anemia perdarahan yang disebabkan karena terlalu kekurangan banyak darah. Yang kedua, anemia nutrisional disebabkan karena kekurangan zat besi sehingga eritrosit yang diproduksi berjumlah sedikit. Yang ketiga yaitu anemia pernisiosa disebabkan karena kekurangan vitamin B12. Yang keempat yaitu anemia sel sabit disebabkan karena faktor genetik. Kelainan darah yang kedua yaitu polisitemia terjadi karena produksi eritrosit yang berlebih yang menyebabkan darah menjadi kental. Yang ketiga adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia ini terjadi karena produksi leukosit yang berlebih atau tidak normal sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan menyebabkan fungsi imunitas tidak optimal. Yang keempat adalah kelainan hemofilia yang terjadi karena darah sukar membeku diakibatkan kelainan genetis. Yang kelima, kelainan trombositopenia yang disebabkan karena kekurangan trombosit karena kerusakan pada trombosit. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan yang telah mengatur proses transportasi pada manusia, yang mengatur sistem peredaran manusia sedemikian-demikiannya. Kita sebagai manusia, bagaimana mungkin bisa mengatur hal tersebut? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih-lebih kita dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Semangat ya belajarnya, sampai berjumpa kembali.